menjelaskan prosedur pelaksanaan pengujian sampel di lapangan. Maksud dan tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan nilai derajat kepadatan tanah di lapangan. Kemudian, pengujian sampel ini dilakukan pada konstruksi perkerasan jalan. Berikut peralatan yang akan digunakan. Pertama, ada botol transparan, corong kalibrasi pasir, timbangan, wadah, cawan, pelat berlubang untuk acuan, sekrup, meteran, pahat, palu karet, sekop, dan juga pelat dasar yang rata. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam pengujian ini ada pasir kuarsa, air suling, dan juga tanah di lapangan. Tahap pertama, kita akan menentukan berat pasir dalam botol. Timbanglah botol kosong dan juga corong. Kemudian, catat berat tersebut sebagai berat W1. Kemudian, bukalah keran pada corong dan isi pasir kuarsa sampai dengan permukaan leher corong. Setelah terisi penuh, timbanglah botol corong yang telah terisi pasir. Kemudian, catat hasilnya sebagai nilai W3. Langkah selanjutnya, siapkan pelat dasar yang rata, kemudian balikkan posisi botol hingga corong menghadap ke bawah. Setelah pasir berhenti mengalir, tutup keran pada corong, kemudian balikkan botol dan corong ke posisi semula. Kemudian, timbang botol dan corong yang berisi sisa pasir tersebut. Lalu catat untuk sebagai nilai berat dari W5. Isi kembali pasir yang berada di dalam pelat ke dalam botol tersebut hingga penuh. Setelah pasir terisi penuh, timbanglah kembali botol, corong, dan pasirnya. Kemudian, catat untuk mendapatkan nilai W6. Demikianlah tahapan untuk menentukan berat pasir dalam corong dan berat isi pasir. Selanjutnya, kita akan menentukan berat isi tanah di lapangan. Pertama-tama, kita siapkan wadah dan timbanglah wadah kosong tersebut sebagai tempat untuk menampung tanah hasil galian di lapangan. Kemudian, catatlah setimbangan sebagai W9. Langkah pertama, kita taruh pelat acuan di permukaan tanah yang rata. Setelah itu, pasang keempat sekrup ke tanah untuk memperkokoh plat ini. Setelah keempat skrup terpasang, galilah tanah dengan menggunakan palu dan pahat sedalam 10 cm. Tanah yang sudah digali ditempatkan di wadah kosong. Setelah itu, balikan botol plus corong menghadap ke arah lubang galian. Kemudian buka kerannya.
dan tunggu hingga pasir berhenti mengalir. Setelah pasir berhenti mengalir, tutup kerannya. Kemudian balikkan botol ke posisi semula. Selanjutnya kita timbang berat sisa pasir yang ada di dalam botol untuk mendapatkan W7. Setelah itu, kita timbang juga berat tanah dan wadah untuk mendapatkan W8. Untuk menentukan kadar air, pertama-tama kita siapkan 3 buah cawan. Masing-masing cawan diberi tanda. Setelah itu, kita timbang cawan dalam keadaan posisi terbuka. Setelah menimbang ketiga cawan tersebut, masukkan sampel tanah basah ke dalam masing-masing cawan. Setelah itu, timbang kembali tanah plus cawan tersebut dan catat hasilnya. Setelah diisi dan ditimbang dari masing-masing cawan tersebut, kemudian kita masukkan ke oven dengan kondisi cawan terbuka. Setelah kurang lebih 12 jam, keluarkan cawan dari oven tersebut. Setelah mencapai suhu ruangan, timbang ketiga sampel tanah yang telah di oven. Kemudian, catat hasil dari ketiga timbangan tersebut untuk dicari rata-rata kadar airnya. Selanjutnya, untuk menentukan berat isi botol pasir, masukkan air kurang lebih setinggi leher dari corong. Kemudian, kita timbang untuk menentukan nilai dari W2. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengolahan data atau analisis data berdasarkan hasil data pengujian Semkom yang telah dilakukan. Di sini, data hasil pengujian tersebut sudah didapatkan, yakni sebagai berikut. Capaian dari pengujian ini adalah kita harus menentukan nilai derajat kepadatan tanah di lapangan. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mencari nilai berat air atau V1 dengan rumus W2 dikurang dengan W1. Dengan nilai W2 itu merupakan berat botol, ditambah corong juga ditambah air. Kemudian nilai W1 itu merupakan berat botol juga corong kosong. Sehingga berat air atau V1 itu didapatkan 4.818 cm3. Selanjutnya kita akan menentukan berat isi pasir atau gamma P yang dirumuskan sebagai berikut, yakni W3 dikurang dengan W1, kemudian dibagi dengan nilai W2 dikurang dengan W1. Kemudian kita masukkan nilainya. Dengan nilai W3 itu merupakan nilai dari berat botol, ditambah juga dengan corong, ditambah dengan berat pasir penuh. Kemudian dikurang dengan W1, yakni berat botol juga corong kosong. Kemudian dibagi dengan berat air, sehingga didapatkan berat isi pasir atau gamma P itu sebesar 1,566 gram. Selanjutnya kita akan mencari berat pasir dalam corong dengan rumus W4 dikurang dengan W5. Dengan nilai W4 ini merupakan nilai dari berat botol ditambah corong juga ditambah dengan pasir penuh atau sama dengan nilai dari W3. Sehingga dikurang dengan W5. W5 ini merupakan berat botol ditambah corong juga ditambah dengan sisa pasir setelah dituang di alas datar. Hingga didapatkan berat pasir dalam corongnya itu sebesar 1.458 gram. Selanjutnya kita mencari berat pasir dalam lubang atau W10 dengan rumus W6 dikurang W7 kemudian dikurang dengan W4 dikurang dengan W5. Dengan W6 ini merupakan nilai dari berat botol ditambah corong juga ditambah dengan pasir penuh atau W6 sama dengan W3 dan juga sama dengan W4 dikurang dengan nilai W7. W7 ini merupakan berat botol ditambah corong dan juga ditambah sisa pasir setelah dituang dalam galian tanah. Kemudian, nilai tersebut dikurangi dengan W4 dikurang dengan W5 atau merupakan hasil dari berat pasir dalam corong. Sehingga berat pasir di dalam lubangnya atau W10 ini didapatkan nilai 2.348 gram. Selanjutnya kita mencari nilai volume isi lubang atau VA dengan rumus W10 dibagi dengan gamma P. Dengan nilai W10 ini merupakan nilai dari berat pasir dalam lubang dibagi dengan gamma P.
atau berat isi pasirnya. Sehingga didapatkan nilai volume isi lubang atau VA-nya itu sebesar 1499,36 cm3. Selanjutnya kita menghitung atau mencari berat tanah basah yang dirumuskan dengan W8 dikurang dengan W9. Dengan nilai W8 merupakan berat tanah ditambah dengan wadah, kemudian nilai W9 ini merupakan berat wadahnya saja. Kemudian didapatkan berat tanah basahnya itu sebesar 2090 gram. Selanjutnya kita mencari berat isi tanah atau gamma. Dengan rumus W8 dikurang dengan W9 atau berat tanah basahnya dibagi dengan VA atau volume isi lubang. Sehingga didapatkan berat isi tanah atau gamma itu sebesar 1,39 gram per cm kubik. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai kadar air tanah atau weight dengan rumus berat tanah basah dikurang dengan berat tanah kering dibagi dengan berat tanah kering dikurang dengan berat wadahnya atau cawannya, kemudian dikali dengan 100%. Di sini kita menggunakan data dari 3 sampel, sehingga nanti kita akan mencari nilai rata-rata dari kadar airnya. Sebagai contoh di sini, saya akan membahas untuk mencari nilai dari sampel 1, yaitu dengan rumus S21 dikurang dengan S31 dibagi dengan S31 dikurang dengan S11 dikali dengan 100%. Dengan nilai S21 itu merupakan nilai cawan sampel 1 ditambah dengan tanah basahnya sebesar 42 gram dikurang dengan S31 yaitu berat cawan sampel 1 ditambah dengan berat tanah keringnya sebesar 39 gram. Kemudian dioperasikan sehingga mendapatkan hasil 3 gram. Lalu untuk pembagiannya S31 yang merupakan nilai dari cawan sampel 1 ditambah dengan tanah keringnya sebesar 39 gram dikurang dengan nilai dari S11 yang merupakan berat dari cawan kosong sampel 1 yaitu sebesar 14 gram. Sehingga dioperasikan mendapatkan hasil 25 gram. Kemudian kita bagi, yaitu 3 gram dibagi dengan 25 gram dikali dengan 100%, sehingga didapatkan kadar air tanah untuk sampel 1 sebesar 12%. Langkah tersebut dilakukan yang sama untuk mencari nilai sampel 2 dan juga sampel 3. Setelah itu, kita akan mencari nilai rata-rata kadar air dari ketiga sampel tersebut. Dengan rumus, kadar air sampel 1 ditambah dengan kadar air sampel 2, juga ditambah dengan kadar air sampel 3, kemudian dibagi 3. Sehingga didapatkan rata-rata kadar airnya sebesar 11,89% atau jika desimal sebesar 0,1189. Selanjutnya, kita akan mencari nilai berat isi kering tanah atau gamma dry di lapangannya. Dengan rumus, gamma dibagi dengan 1 ditambah dengan nilai dari rata-rata kadar airnya. Yaitu, kita masukkan nilai dari gammanya, yaitu sebesar 1,39, yaitu berat isi tanahnya, dibagi dengan 1 ditambah dengan rata-rata dari kadar air tanahnya dalam bentuk desimal yaitu 0,1189 sehingga 1,39 dibagi dengan 1,1189 sama dengan 1,24 gram per cm kubik atau nilai ini merupakan nilai dari berat isi kering tanah atau gamma dry di lapangannya. Oke, langkah terakhir kita mencari derajat kepadatan tanah di lapangan atau D. Dengan diketahui nilai gamma dry di laboratorium itu sebesar 1,36. Sehingga rumus mencari derajat kepadatan tanah di lapangan itu sebagai berikut, yaitu gamma dry di lapangan dibagi dengan gamma dry di laboratorium kemudian dikali dengan 100%. Dengan nilai gamma dry di lapangannya itu sebesar 1,24 atau nilai berat isi kering tanah dibagi dengan nilai gamma dry di laboratorium sebesar 1,36. Kemudian dikali dengan 100%, sehingga nilai derajat kepadatan tanah di lapangan itu sebesar 91,17%. Oleh karena itu, kesimpulan dari hasil pengujian ini, berdasarkan nilai ASNI 0328281992, didapatkan nilai derajat kepadatan tanah di lapangan umumnya harus mencapai sama atau lebih dari 95%. Sedangkan hasil dari analisis data kita didapatkan bahwa derajat kepadatan tanah di lapangannya itu hanya sebesar 91,17%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah yang diuji tidak memenuhi standar kepadatan yang ditetapkan, sehingga kualitas kepadatan tanah tersebut dinilai belum cukup baik.